Ya, masih membahas seputar pelonggaran likuiditas perbankan dan masih bersama Ibu Eni Sri Hartati, Ekonom Indef, dan juga Mirdal Gunarto, Ekonomi Maybank. Ya, kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan Bu Eni ya, ini kan berarti kemungkinan pemerintah tuh di satu sisi ingin menguatkan nilai tukar ya, bahkan dengar-dengar wah kalau bisa 13.800 atau 14.000 gitu ya. Nah berarti kalau kemungkinan pajak itu akan dilakukan pengurangannya, bank ini akan sulit untuk bisa mendapatkan suku bunga yang relatif kompetitif gitu ya, karena saingannya adalah pemerintah gitu. Nah, gimana bank satu bisa mengorbankan NIM yang pasti kan, yang kedua belum tentu kredit juga bisa meningkat dengan bunga yang double digit kan gitu. Nah, ini gimana nih Mas Mirdal? Kalau posisi bank seperti apa? Jadi begini, kalau dari sisi saya pertama memang langkah BI untuk melakukan kenaikan suku bunga moneter itu cukup bagus ya. Itu langkah antisipatif untuk menjaga nilai tukar kita supaya lebih kompetitif atau setidaknya bisa lebih friendly terhadap posisi fiskal kita. Lalu ekonomi kita nggak jatuh gitu ya, betul. Sehingga ada dampak eksternal bisa diantisipasi dengan tools moneter tersebut. Itu sebenarnya saya sudah apresiasi, lebih bagus. Lalu terkait dengan kekhawatiran dari misalkan pajak akan diturunkan, pajak untuk instrumen investasi pemerintah akan dikurangi, itu juga sebenarnya sah-sah saja karena itu kan merupakan daya tarik dari pemerintah sendiri untuk menyerap dana tidak hanya dari sisi internal tapi juga dari luar negeri. Dan itu saya rasa juga cukup bagus ya. Dari sisi perbankan kita tidak terlalu khawatir karena apa? Kalau kita lihat dari posisi APBN sendiri, posisi APBN kalau kita lihat juga kecil, kebutuhan gross untuk pembiayaan negara juga jumlahnya tidak sama atau jumlahnya masih sekitar 200 triliun lah per tahun, masih mirip dengan tahun sebelumnya. Jadi kalaupun ada kebutuhan dana dari pemerintah tidak jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi potensi kalau misalkan kekhawatiran mengenai likuiditas perbankan mengering gara-gara pemerintah memberikan suatu inovasi terkait dengan investasi, saya rasa juga saya tidak terlalu khawatir. Tapi naiknya memang lebih kecil lah gitu ibaratnya ya. Betul. Tapi tugas perbankan yang pasti adalah tentunya mereka harus lebih atraktif dalam menciptakan produk baru ya. Betul, produk perbankan harus lebih diintensifkan ataupun juga dibuat supaya lebih kreatif. Ini tentu PR dari sisi perbankan. Kalau saya lihat juga dari sisi perbankan juga produk investasinya sudah cukup bagus ya. Jadi saya lihat juga ada berbagai kombinasi kerjasama entah itu dengan asuransi ataupun juga dengan lembaga keuangan fintech. Itu kelihatannya sih kreasi-kreasi tersebut juga seharusnya bisa memberi suatu daya tarik terhadap deposan untuk masuk ke perbankan. Lalu yang kedua tentunya perbankan juga harus lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Tentunya dari sisi perbankan juga mereka harus loyalty terhadap nasabah. Mereka harus lebih dekat terhadap customer juga, itu yang pasti. Dan yang ketiga tentunya juga dari sisi perbankan juga harus bisa menangkap peluang dari inovasi pemerintah tersebut untuk mendapatkan setidaknya fee, betul. Fee-nya itu jadi fee mereka harus tangkap. Yang harus disasar nantinya. Iya, karena dari aktivitas penerbitan misalkan obligasi retail yang lebih bervariatif, frekuensinya juga lebih teratur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tentu itu juga sebenarnya peluang juga. Jadi kalau saya lihat sih itu bukan suatu kekhawatiran, justru tantangan bisa buat bank ya? menimbulkan tantangan dan juga peluang begitu. Oke. Nah, Mbak Eni apa yang disampaikan tadi kalau kita lihat sebenarnya tahun depan melihat APBN-nya yang sudah disetujui oleh DPR, itu kelihatannya kan infrastruktur masih akan menjadi daya dukung ya, 400 triliun gitu. Padahal tahun ini Pak Jokowi menyatakan bahwa sebagian dari infrastruktur direm dulu karena itu membuat CAD-nya juga makin besar gitu. Nah, tetapi kalau tahun depan masih ada, berarti agresivitas daripada perbankan untuk mencapai kredit dari sisi infrastruktur dan sekarang ada lagi tambang itu makin tinggi dong. Nah, gimana? Berarti likuiditas juga masih akan jadi problem tahun depan. Nah. Jadi saya boleh sebelumnya menanggapi dari Mas Mirdal tadi. Untuk Maybank saya pikir betul. Jadi tidak ada kekhawatiran dan everything masih oke kah sampai 2019 masih oke gitu kan. Nah, cuman yang kita lihat ini adalah struktur industri perbankan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Nah, jadi siapa yang saya ceritakan tadi itu sudah terjadi di perbankan BUMN. Kita nggak tahu bagaimana perbankan di buku 1, buku 2 gitu kan. Gitu ya. Itu yang saya ceritakan tadi itu sudah
sudah pertama bank dan bank BUMN itu pun sudah di buku 4. Cor-coran ya. Nah, sehingga sebenarnya yang menjadi problem utama yang pertama tadi saya sampaikan adalah kalau Bank Indonesia memang instrumen moneternya terbatas. Jadi dan instrumen yang dimiliki Bank Indonesia kalau nggak kena suku bunga ya hanya mungkin GWM dan repo, nggak banyak. Jadi kita nggak menyalahkan lah Bank Indonesia menaikkan suku bunga karena instrumen moneternya memang itu gitu. Nah yang menjadi soal adalah ketika fiskal ikut-ikutan menggunakan instrumen moneter gitu kan. Apa bedanya pemerintah misalnya ketika memaksimalkan atau lebih mengeksploitasi dari SBN, itu sama aja. Itu sebenarnya instrumen moneter gitu kan untuk menyeimbangkan fiskal, daya DPK masyarakat sebenarnya kan itu. Nah sehingga pertama yang kita harus memberikan warning betul adalah instrumen fiskal yang melalui instrumen moneter yang digunakan fiskal. Sekarang SBN dan sebagainya itu tidak hanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan APBN yang tadi Bu Afika sampaikan misalnya infrastruktur. Nah, tetapi juga kebutuhan menahan supaya tekanan CAD ini tidak terus-menerus menjadi persoalan yang terus karena harapannya kan dari asing sebagian kan. Gitu. Nah, sehingga mestinya untuk CAD itu ada cara yang jauh lebih kreatif gitu kan. Seandainya pun ini menyerap asing, mestinya kan dana-dana parkir ya, dana parkir itu dengan kalau instrumen, dulu kan ada tax amnesty ya dulu, nah, dengan itu. Instrumen tax amnesty kan ternyata nggak optimal. Nah, kenapa misalnya pemerintah tidak mengeluarkan semacam global bond? Global bond itu kan intinya pokoknya dalam bentuk masuk US dollar gitu kan. Tetapi yang ditujukan untuk yang punya dana-dana di luar negeri, ini warga negara di luar negeri, sehingga kalau instrumennya adalah ada komodo ya, betul, instrumennya adalah investasi, mereka tidak akan tak khawatir, takut dengan implikasinya terhadap pajak dan sebagainya. Bank juga yang ada di Indonesia. Dan tidak akan menyerap dan tidak menimbulkan crowding out terhadap dana-dana yang seharusnya menjadi kuotanya perbankan. Betul. Jadi kalau mau kasih pajak pengurangan jangan yang ada di sini, tapi yang seperti tadi gitu ya. Jadi rate-nya bagus tapi bukan untuk orang Indonesia gitu ya. Atau salah satu lagi yang sekarang sedang digodok itu mengenai dana-dana yang terkait dengan ekspor tambang. Karena tambang ini kan milik negara ya, artinya tanggung jawab atau izinnya dari negara, jadi uangnya itu harus masuk ke Indonesia gitu. Dan ini kan yang keluar di paket 16 kemarin untuk DHE sebenarnya dari dunia usaha kan tidak ada penolakan. Dan ternyata juga dunia usaha sudah diajak ngomong gitu kan untuk kewajiban DHE ekspor komoditas, terutama komoditas tambang. Dan juga sebenarnya prakteknya sebenarnya selama ini itu yang ekspor dari yang besar ya batu bara misalnya dan yang lain itu sudah 80% memang sudah masuk gitu kan. Nah, cuman persoalannya bagaimana dolar yang sudah masuk ini dikonversi lagi, gitu. Dan dikonversi. Kebanyakan tidak mau mereka menyimpan itu dolar persoalannya gitu. Ini dan ini juga perbankan saya selama ini kan juga dalam tanda kutip tidak nyaman juga kalau ditaruh dolar tapi nggak bisa diapa-apain. Tidak bisa diapa-apain. Betul, gitu. Itu menarik ya. Gimana menanggapi Bu Eni tadi bahwa sebenarnya ini juga kalau itu sih saya setuju ya. Jadi dana tapi jangan yang mengambil dana bank gitu. Karena kan kemarin sempat 100 triliun lebih beralih dana dari pihak ketiga kepada pemerintah gitu ya. Nah, kreativitas dari bank sendiri gimana kalau kita melihat dana dolar itu kan sebenarnya bisa misalnya ada metode swap ya, hedging misalnya, itu sejauh mana bank sudah melakukan itu? Jadi begini, kalau untuk terkait dengan global bond lebih diintensifkan, saya juga melihatnya sih ini harus hati-hati ya, karena prospek dari perkembangan ekonomi global sendiri juga kelihatannya untuk tahun depan juga relatif stagnan, malah ada kecenderungan tidak terlalu optimis. Tentu ini juga kita harus hati-hati, apalagi dengan prospek misalkan kenaikan bunga The Fed juga akan terus berlangsung, lalu juga akan ada tightening dari European Central Bank, Bank of Japan. Kalau itu terjadi, malah kita khawatir justru biaya global bond itu justru lebih mahal begitu. Tapi terkait dengan dari sisi perbankan sendiri untuk menangkap
likuiditas yang berasal dari luar negeri, saya rasa juga ini juga inline dengan apa yang dilakukan oleh otoritas yang ada di dalam negara kita, terutama dari otoritas moneter. Langkah BI untuk melakukan kenaikan suku bunga pada beberapa pekan lalu dengan suku bunga sekarang 6%, ternyata ini juga efektif untuk mendorong dana masuk. Dana masuk yang kelihatannya sudah mulai hadir di pasar saham, pasar obligasi, tentunya juga itu kan menambah net foreign asset atau aset bersih dari orang-orang asing yang ada masuk ke sini, dan tentunya itu pada akhirnya akan mendongkrak posisi dana pihak ketiga sendiri, sehingga kalau kita lihat, kita sih ekspektasi dana pihak ketiga pada periode akhir tahun 2018 itu juga bisa tumbuh sekitar 8 sampai 10%. Diperkirakan ya. Iya, itu perkiraan kita sih. Jadi level pesimisnya memang di level 8%, tapi itu sudah cukup bagus. Apalagi kalau kita lihat juga sekarang kondisi global juga terlihat lebih friendly, tapi kan ini juga kita tidak bisa menjadi patokan karena kan kondisi global itu kan relatif fluktuatif. Kalau kita lihat sekarang memang kondisinya relatif bersahabat buat Indonesia. Contohnya penurunan harga minyak saat ini yang berada di level sekitar $60 per barel, tentunya kan ini juga cukup bersahabat buat posisi fiskal kita ke depannya. Apalagi kan kita kan net oil importer. Jadi kalau itu terjadi, tentunya juga kita berharap sih investor asing kemudian akan masuk lagi ke pasar keuangan kita, dan itu yang seharusnya kita tangkap untuk mendapatkan likuiditas dari foreign investor. Ya. Jadi kalau kita lihat, sebentar, Bu, kalau untuk global bond saya sangat setuju. Jadi saya juga termasuk tidak menyarankan untuk global bond, justru daripada mengeluarkan global bond gitu kan, maka pemerintah bisa membuat suatu instrumen investasi, tetapi yang tujuannya jelas, yaitu apa? Untuk menjadi guide, menjadi daya tarik terhadap dana-dana parkir yang ada di luar negeri. Jadi itu lebih cenderung semacam seperti itu. Program tax amnesty pada beberapa tahun lalu. Tetapi bukan tax amnesty, tapi instrumen investasi. Karena memang dari tax amnesty sendiri juga itu kan meng-create gagal lah repatriasi. Dan begini, tahun ini, tahun depan itu juga amnesty sudah selesai kan. Berarti orang yang sudah naruh uang di Indonesia bisa lagi uangnya keluar lagi. Oke, kita harus break dulu, nanti di segmen 3 kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC.